Selamat hari ini kawanku semua, kembali dengan saya Chow Dan saya Mui. di catatan palsu. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, Kita juga nggak tahu. kita juga gak tahu. Asa kurang kompak tuh. Kurang Mui, kompak ya. kurang kompak. Yang pas kompaknya pas kita juga nggak tahu. Kita juga gak tahu. Ya udah, gas. Oke. Selamat hari ini kawanku semua, kembali dengan saya Chow Dan saya Mui. di catatan palsu. Ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, Kita juga nggak tahu. Oke. Hari ini, malam ini, kita kedatangan narasumber yang sangat menarik ya. Yang tentunya memiliki suatu pandangan-pandangan yang unik, berbeda dengan halayak seperti kamu. Ya. Nah, kebetulan untuk minggu ini ada temanya juga, Moy. Menarik. Biasanya kita mengalir aja nggak punya Mengalir, tema. ya? Sekarang udah punya tema. Ya karena ada kritikan ya. Harus bertema, nggak boleh mengalir. Siap. Nah, tema pada hari ini adalah tentang mistis. Nah, sebelum pada akhirnya kita ngalor ngidul panjang lebar, kita persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Adli. Saya warga Indonesia. Ya, segitu aja udah. Cukup. Atau lebih detail? Bebas. Udah segitu aja lah. Enaknya. Oh, segitu aja. Iya, Warga negara Indonesia ya, teman-teman WNI. WNI. Bukan warga negara asing. Iya. Asli Indonesia berarti ya. Asli Bandung. Bandung. Wah ini mulai ada gerakan separatis di sini ya. Iya, Bandung iya. ingin memerdekakan Iya. dari Indonesia. Iya. Aduh, sorry. Nah, kira-kira kita maunya dari mana, Moy? Gini deh. Tentang mistis ya ini. Tentang mistis ya. Percaya mistis berarti ya. Sebenarnya sebelum jauh ke sana, kita harus tahu dulu apa sih arti kata mistis itu sendiri. Nah itu menarik ya, definisi dari mistis ya. Definisinya. Karena kan orang mistis ditanya emang mistis itu apa, dari mana asal usul katanya. Aduh, nggak tahu, pokoknya mah takut aja. Stigmanya teh mistis mah hantu Satu Tapi bukan hanya sekedar itu berarti mistis Bukan. teh. Oh, oke, menarik. Kalau mistis itu, kalau kita ketahui, berasal dari bahasa Yunani, asal istilah katanya atau etimologinya gitu, yang berarti tersembunyi atau rahasia, mistos. Goib berarti ya. Mistos, kalau bahasa Yunaninya itu MYTOS, mistos. Mistos. Orang kira dari bahasa Arab, mastaka. Eta mah Sunda lur. Sunda lur. Lanjut. Nah, kan tadi berarti kan secara etimologi teh apa yang tersembunyi ya, berarti ya si Sembunyi mistis teh. Rahasia berarti kan bukan hanya sekedar hantu saja gitu. Ya, Berarti kan mudahnya mah gini, apa isi dompet saya juga mistis Iya. kan berarti ya. Iya, Itu bisa simpel itu. mistis ya. Oh, menarik, cow. Karena kan tadi stigma orang pribadinya. Orang asal udah nggak tahu definisi mistisnya apa. Karena yang orang bayangin teh mistis teh udah weh hantu gitu. Ternyata tadi bisa lebih luas dari hantu ya. ya. Berarti ada pengalaman melihat hantu. Sebenarnya sih kalau pengalaman ada ya, cuman saya pribadi menganggap itu sebagai kecapean ilusinasi. Halusinasi teh amennya Nah, kecapean ya. Ilusi berarti ya. Ilusi. Berarti bukan juri berarti itu mah yang dilihat ya. Suges mungkin ya karena Sugesti. Oke, menarik. Karena begini, kalau kita perhatikan gitu, pocong atau genderuwo itu mulai hype itu di era tahun 70-an. 1970 Tirana pocong. Terus. Karena apa? Karena ada sebuah film gitu kan, tentang film horor tentang yaitu pocong. Oke. Nah, jadi stigma masyarakat di situ kan mulai hantu itu pocong gitu. Jadi hantu itu sebenarnya setiap tahun itu up to date. Ya ada pocong beranak ya. Karena ada suster ngesot itu kan tahun 2000-an. 2000-an Dari ya, film. ya. Oh itu tuh ya. Tiba-tiba kan orang yang mistis yang di YouTube gitu kan, ada suster ngesot kan. Bayangin, Up to date berarti. bayangin ya dulu waktu perang gerilya. Orang-orang percaya pocong. Kabayang ya, kabayang. Mau menang aja kan. Mau menang. Berarti kan tadi ya
Gini berarti aku tanyanya gini, karena kan tadi mistis teh selalu dikaitkan dengan hal-hal tadi supranatural ya, Iya. berkenaan tentang ya kita mah, ya ini mah aku sebagai orang awam ya, Kang Adli. Berarti Kang Adli teh percaya adanya hantu atau enggak? Kalau yang goib sih percaya, cuman kalau hantu sendiri kan abstrak gitu. Abstrak, ya. Hantu ya ada apa ya, kayak kurang subjektif gitu Pak. Subjektifnya Iya, kok hantu mah. hantu gitu. Saya melihat hantu gitu. Sama kan rata-rata yang orang melihat hantu itu subjektif atau dirinya seorang gitu. Hmm. Ngedenger ini, kamu ngedenger nggak? Oh, enggak, Oh, kayaknya oke. mah. Berarti bukan tadi misalkan kita lagi berdua nih. Nempo itu nu bodas main nempo tuh. Jarang gitu tuh Nah, berarti ya. bisa Berarti- juga tiba-tiba yang keduanya teh percaya karena udah sugesti, Oh. tersugesti gini kan. Terus kebanyakan narasi terkait orang yang sudah apa sih melihat ya sosok-sosok tersebut tuh klaim aja. Aku pernah melihat ini, aku pernah melihat ini kan nggak ada bukti bukti Konkretnya. cuma klaim aja dirinya pernah melihat ini. Kalau misalkan air ini dicelupin, Caca. Itu kan tadi ada, jadi ada efeknya berat itu teh akhirnya dicelupkan. Jadi kan di jari itu, ini aku anak IPA ya, aku mencoba menjelaskan. Jadi kan di jari itu ada bakteri-bakteri yang tadi terkontaminasi sehingga ketika dicelup ya, ke dalam air teh itu tuh otomatis melebur si bakteri tersebut oh, teh. berarti bisa berhasiat. Berhasiat, Sini. tergantung. Tapi oke. Berarti tadi ya sebenarnya mah Akang sendiri juga belum pernah melihat hantu mah. Kalau apa ya, kalau Ini mah melihat secara gimana, mau melihat secara real atau real bagaimana? gitu. Real langsung maksudnya tuh dia bertahan lama gitu. Iyalah, lebih dari 5 detik atau 10 detik Oh lah. enggak, paling 3 detik lagi waktu itu muncak kan. Oh, gunung mana tuh? Gunung mana? Gunung Papandayan di Garut. Oke. Gunung kecil sih sebenarnya ya. Iya. Bahkan waktu ke atas ke hutan mati, ada namanya hutan mati. Udah. Nah, ada hutan mati. Nah, waktu di hutan mati saya jalan, tiba-tiba ada sosok putih, set, kayak gini. Terus saya Oh, di, lihat di ekor mata di ekor berarti. mata, terus saya lihat gini, udah nggak ada. Oh, berarti tadi biasanya karena kecapean juga Kecapean mungkin juga ya. kan, Oh, kecapean. tadi Lah. stigma hutan mati teh orang kasih Iya. hutan mati. Nah, itu mungkin ada itu tersuges ya, otak teh. tersuges ya. Kalau Iya. Bapak Pit gimana Pit? Pernah nggak Pit kira-kira melihat penampakan gitu? Penampakan Michael Jackson pernah. Asli Pit. Iya yang di video itu, yang di on the spot. 7 penampakan 7 artis penampakan dunia. menggegerkan. Geger ya. Nomor 5. Dari mana eta Michael Jackson? Berarti Bapak Pit juga belum pernah sebenarnya. Secara apa namanya? Pernah dulu waktu kecil ya. Waktu kecil tuh saya tuh kan rumah tuh 2 tingkat. Nah, di sini tuh istilahnya triplek lah ya. Jadi ini kasur, ini tuh triplek. Nah, waktu kecil itu saya tuh tidurnya motah di kasur lantai 2 itu. Nendang triplek ini. Oke. Nah, jatuh saya teh. Jatuh dari lantai 2 ke teras, pipir namanya teh, Oh, ke pipir. lumayan. Dari lantai 2. Nah, tapi saya ngelihat itu, saya tuh kayak lagi ngelihat tubuh saya diambil sama seseorang. Oh. Istilahnya diambil sama sosok putih lah ya. Iya, Jadi saya tuh iya. ngelihat diri saya dari atas. Bahwasanya Jadi, saya jatuh, diambil Oke. sama sosok putih. Nah, tapi memang kejadiannya memang jatuh. Saya tuh emang jatuh. Itu kejadiannya jam 4 subuh lah, jam 3 subuh. Beres Nah. tahajud berarti itu. Nah, itu tuh ada ibu saya tuh lagi beres tahajud. Oh, Langsung ibu. tiba-tiba keluar aja karena ada suara, istilahnya apa ya? Suara jatuh. Iya. Keluar, muter ke pipir. Nah, siangnya teh saya berobat aja, istilahnya mah ke dokter. Oh, dokter Dan, ya, bukan orang pintar. Ya, orang pintar dan dokter. Kan dokter orang pintar, Bu. Oh, siap, betul. Nah, terus ternyata nggak apa-apa, nggak ada lecet, nggak ada apa. Nah, itu satu-satunya ya pengalaman pribadi saya. Tentang supernatural ya. Itu waktu masih kecil Oh, gitu. oke. Udah semenjak SD, SMP itu udah nggak ada, udah nggak pernah ngerasain lagi. Oke. Tapi pada pembahasan menarik. Jadi indera keenam itu sebenarnya ada nggak sih? Dari tadi berbicara mistis ya. Kalau menurut Kang Adli gitu, indera keenam itu ada nggak sih?
indra M5. Nah, kita sedikit dulu 5 indra. Sebelumnya itu apa sih? Kan tadi ya panca indera berarti kan. Panca indera, Panca kan. indera ya. Bibir gitu kan, mulut, hidung, telinga, Kulit, gitu. Terus udah pengecap apa lidah. pengecap atau lidah gitu. Nah, tapi masalah indera keenam ini sebenarnya sependek pengetahuan saya juga, kita itu melihat sesuatu itu berdasarkan pertama emosional, terus yang kedua memori kita kan sesuatu hal tersebut gitu. Kayak misalkan kalau kita lagi mimpi nih, kita mimpi pasti yang sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Nah, lalu oleh otak istilahnya apa, dimodifikasi sedemikian rupa gitu kalau dalam bahasa ilmiahnya gitu ya. Untuk apa, kan ada saya mimpi melihat ini orang gini belum pernah saya lihat, tapi kan bentuk kasar orangnya udah pernah kita lihat, kayak ada hidung, mulut oke. gitu. Cuman gambaran kasar udah ada. ya, cuman otak kita tuh mix and match kalau ini mah, dipadukan gitu si wajah orang tersebut gitu. Oke, berarti indra keenam sebenarnya tidak ada berarti ya. Bukan tidak ada, cuman Belum saya ada belum ini bisa mungkin ya apa data menjelaskan yang ini ya. secara realnya, karena menarik juga waktu tahun 75 gitu, tahun ya 70 sampai 80-an, militer Amerika Serikat juga melakukan riset terhadap orang-orang yang katanya indigo gitu. Gimana Ya. Kemampuan supranatural gitu. Mereka itu menghabiskan waktu sekitar 25 tahunan sampai tahun 2000-an. 2000-an ya. Nah, di situ tuh hasilnya nihil. Karena gini, ada orang yang katanya indigo dipisahkan di 2 ruangan. Nah, terus ditanya, diputar gitu. Di sini melihat apa? Melihat hantu ini. Yang orang ini beda lagi terus aja gitu. Oh, jadi tidak sama ya jawabannya. Oh, orang pernah dengar. Jadi dalam satu waktu dan dalam satu tempat di satu gedung kan ada pintu A, ada pintu B. Nah, kedua orang itu dimasukin ke gedung yang sama tapi tidak saling mengetahui. Langsung sebut. Jadi si indigo A ini ditanya, di gedung itu di waktu Anda masuk ada nggak indigo lain? Oh, nggak ada. Oke. Padahal ada, tadi cuma nggak dikasih tahu gitu. Berarti memang ada riset juga ya. Riset. Oke, berarti gimana tuh tadi tayangan-tayangan yang berseliweran berkenaan tentang. Jadi babeh urang berarti aing pas Iya, pisan. iya. Babeh urang jadi ada TikTok yang tadi penelusuran ini lah berarti penting bro. Jadi babeh urang itu tadi bisa sampai 2 jam berarti nonton penelusuran meta itu urang. Lain Facebook, Lain berarti di TikTok. Oh, udah masuk TikTok berarti Udah masuk sekarang. TikTok, udah Jadi, lebih BBT ya. apa tuh BBT? Bapak-bapak TikTok. Bapak TikTok udah mulai. Nah, berarti kan tadi kalau misalkan tadi riset Amerika aja udah melakukan riset bahwa tidak bisa disebutkan ya bahwa si hal tersebut ada, berarti tayangan-tayangan yang berseliweran hanya bersifatnya entertain berarti ya. Nah, jadi gini, Atau latar gimana belakang tuh? sebelumnya Amerika kenapa meriset gitu. Karena Amerika itu kagum waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Nazi itu kuat sampai 3 hari nggak tidur. Oke. Nah, jadi kan dianggapnya wah pasti ada sesuatu yang mistis nih. Inilah kepercayaan yang tidak rasional gitu. Ya. Nah, setelah diselidiki taunya pasukan Nazi itu mengkonsumsi sabu. Setelah ditelusuri di fakta yang Pantesan nggak tidur 3 hari, bro. 3 hari kan kuat gitu. Wah, ini pasukan apa zombie gitu kan lihatnya. Teh nyabu. Iya. Sabu, ubas. Nah, sebenarnya ada bagi orang tuh kan, misalkan kita mencoba menarik secara tarikan budaya ya. Misalkan kata leluhur budaya ada danau di suatu hutan itu nggak boleh disentuh, nggak boleh apa. Nanti ada buaya putih lah, ada ular putih dan sebagainya macamnya. Nah, kata Lancet Borama sebenarnya bisa jadi ada, tapi kita lihat aja kebermanfaatannya. Bahwasanya nanti hutan itu nggak ada yang nyentuh seperti itu. Jadi bisa jadi leluhur kita itu memberikan suatu suatu aturan-aturan tersirat ya, agar menjaga alam gitu. Maksudnya mah positif baik ya, karena kalau Maksudnya dikasih tahu baik-baik mah bisa jadi kan Ya, bebal teh ya masyarakat bisa jadi Indonesia seperti ya. itu. Berarti sebenarnya mah ada kemanfaatan juga ya tentang si logika mistika, mistis berarti jangan logika mistika ya. Sorry. Oke, berarti tadi Kang Adli sudah sejauh mana teman pelajari tentang mistis teh gitu. Kalau saya pernah ikut
ini sih ya, pertama silat juga pernah itu kan, silat silat asli ini apa Bandung. merpati putih? Bukan silat asli Bandung, ada namanya sera Oh, Sarah, oke. sera buhun gitu, sera buhun itu yang berdomisili, ada yang di Jatihandap, ada yang di Jogja juga ada, Oke. asli Cicaheum gitu. Nah di situ kan tidak lebih ke rasional sih yang saya lihat, silatnya nggak ada kayak kan ada dimandikan gitu Iya, atau iya, gimana, iya, ini iya. lebih ke melatih refleks kita Oke. kan, bisa karena terbiasa Gitu. gitu. Sama silat juga ngelatih pernafasan juga ya. Jadi tadi kan ngomongnya mah dipenggal, dipukul nggak sakit berat. Padahal itu mah ilmu tentang tadi latihan pernapasan ya sih. Ya level pernapasan Oke. kan, jadi ada motonya di silat yang asli Bandung gitu, cadu newak cadu katewa. Anjir, resep ya. Apa Oh, tuh? Apa tuh apa tuh, artinya? apa tuh? Cadu newak jadi kita itu jangan mau nangkep orang, jangan mau ditangkap, maksudnya jangan mau kena, jangan mau mukul gitu. Ah, Jadi lebih baik kalau bisa mencegah orang itu, misalkan menjatuhkan, lebih baik menjatuhkan dulu gitu. Jangan melukai. apa tadi cadu newak, Cadu katewa. cadu katewak. Itu bagus berat filosofi Iya. berat. Cocok buat Mari. Aing lagi ya, aing lagi. Emang aing banyak yang cocoknya buat aing. Iya, betul. Oke, terus Terus apalagi ta? Terus pernah ikut ini juga sih, kalau tahu kirak, kultivasi kirak. Kirak itu jadi guru, ada gurunya Paroni gitu. Oke. Dia itu agamanya Hindu, terus pindah ke Kristen gitu kan, terus yang mempelajari tentang ya pernapasan, olah napas gitu, tentang ya itu sebenarnya tidak ada mistis aja sih, cuman kita itu disuruh untuk hening, untuk merelaksasikan pikiran. Sebenarnya itu cuman banyak orang yang gini waktu hening kan, yang meditasi gitu. Nah kita tuh yang kalau orang-orangnya overthinking bahaya. Nah, tah. Jadi kan nanti teh kepikiran apa yang aneh-aneh gitu, pikiran masalah bukan hening gitu. Jadi ada treatment nggak semua orang teh cocok. Untuk meditasi. Iya. Oke. Semua orang cocok. Oh. Soalnya Kurate tadi selintas ya melihat salah satu tips cara orang Jepang untuk bagi orang yang overthinking. Salah satunya tadi meditasi ya, ataupun mandi ke alam dan sebagainya. Nah sebenarnya kan itu sudah dilakukan juga oleh para leluhur orang-orang Indonesia kan. Hanya saja dikait-kaitkan aja gitu kan. Iya ya. Nah berarti kan tadi salah satunya melalui meditasi. Nah sedangkan misalkan dengan karakteristik masyarakat yang orang tahu sekarang kan anjing overthinking dan sebagainya. Nah tadi kan ada tahapannya ya, sebenarnya cocoknya buat orang apa gitu untuk meditasi ini tuh. Kalau pertama ya, untuk kalau misalkan kita punya masalah, yang saya anjurkan pertama kali untuk ke psikolog. itu konkret. Benar gitu. sih ya. Benar. Ke psikolog dulu, karena di psikolog juga kan apa istilahnya banyak, kalau sependek pengetahuan saya ya, karena saya juga bukan jurusan psikologi gitu. Mau jurusan apa? Jurusan manajemen. Oh, manajemen mental lah bisa. Manajemen. Terus. Ya lebih baik ke psikolog, karena mereka juga mungkin punya SOP yang bagus gitu, udah standar internasional, bukan Betul. hanya nasional. Kan kalau meditasi mungkin di setiap daerah beda, Si tergantung medianya beda ya. ya, tergantung juga kan kondisi geografis. Kalau kita misalkan di Arab, masa meditasi di tengah gurun ya kan, kitanya gosong. Benar sih, ini faktor geografis juga mempengaruhi sih. Ya sih. Kalau misalkan di Antartika beku dan Baku. Kan tadabur alam, coba yang orang Arab. Nya tadabur alamna jo gurun Sahara. Matakna Nabi Muhammad teh lain di tengah gurun, di gua. Benar. Apa kayak tutung. Benar. Oke, berarti tadi langkah awalnya mah tadi ke psikolog. Psikologi. Ya. Nah, psikolog kan nanti mungkin nanti treatmentnya ini gitu, yang lebih rasional lah gitu. Nah, bicara tadi keheningan ya. Menurut kan sekarang tuh banyak ya orang yang menganggap masalah dalam pikirannya itu akan selesai ketika healing, ketika refreshing, ataupun ketika naik ke gunung. Bukan selesai lah, istilahnya tenang ya. Jadi apakah ketenangan itu berasal dari faktor eksternal tadi, misalkan apa sih namanya, lingkungan yang tenang, atau dari dalam diri tuh? Kalau itu sih dari dua-duanya, karena dia juga menarik
ada teman saya juga yang istilahnya dia beragama kalau nggak salah Buddha. Nah itu tuh ada kata dia prasna paramita. Apa tuh? Jadi itu tuh artinya jadi istilahnya apa kebijaksanaan yang tertinggi atau kebenaran yang tertinggi. Nah saya tanya, "Nah, emang efeknya apa buat kita?" Iya, gitu kan. betul. Kata dia seenggaknya kita itu kalau misalkan mengucapkan kan dia ininya kan mantra gitu, mengucapkan mantra tersebut itu seenggaknya law of affirmation. Oh. Jadi ucapan-ucapan yang baik Iya, iya, iya. terhadap mindset kita. Iya, Itu betul. istilahnya kan dari luar sebenarnya kan kita ngucapin keluar tapi efeknya ke dalam gitu. Oke. Sesimpel itu sih. Jadi Iya, kalau ada faktor luar juga ya bisa jadi nanti juga kan kita istilahnya kalau ada ini kan kalau kita berteman dengan tukang parfum bakal wangi parfum. Jadi kita memilih. Nah namun langkah awalnya dari ucapan kita sendiri, dari pribadi kita sendiri gitu kan. Berarti kita berusaha memanifestasi yang positif berarti ya. Berarti kan itu harus mengendalikan dulu kondisi jiwa, kondisi internal kita dulu atau berarti sebelum tadi kita sebelum faktor eksternal itu mempengaruhi internal kita gitu. Iya, sebisa mungkin. Berarti dari internal dulu. Karena kan kita melihat juga waktu zaman Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad juga ke internalnya sendiri, ke dirinya sendiri dulu terus ke orang terdekatnya, keluarganya baru ke masyarakat. Kalau misalkan kita nggak mampu nih internal kita, ya kita cari tempat yang baik dulu. Jadi ada dua versi gitu. Kalau misalkan lingkungan kita misalkan lingkungannya yang kurang baik gitu ya. Kita bisa istilahnya mencari lingkungan yang baik. Kalau misalkan di sini kan ada pemuda hijrah gitu di Bandung tuh kan. Di Masjid Al-Latif ya kita ke sana gitu, kita mencari gitu. Oke, berarti kan tadi harus muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa nyai yang ada keinginan berarti ada keinginan dulu. Harus ada keinginan dulu berarti. Ingin dulu. Gitu. Dah lipuh eueuh kahayang mah. Betul. Misalkan gitu. Kahayang ini nggak tahu benar atau nggak ada cerita gini kan. Dajjal itu dia tuh diuruskan oleh malaikat Jibril sebenarnya. Oh iya. Iya. Oke, Dari literatur itu kan. Tapi kan ya tetap aja Dajjal itu menjadi Dajjal gitu. Tidak menjadi baik atau sedangkan kan Nabi Musa gitu punya seorang bapak Fir'aun gitu kan. Oh iya, menarik berarti kan tadi sebenarnya lingkungan itu tidak terlalu berpengaruh berarti. Asalkan dari diri sendiri. Berarti kan munculnya harusnya dari diri sendiri dulu ya, dari internal diri sendiri dulu gitu. Sih menarik. Tadi juga menarik sih maksudnya dalam artikel yang orang baca itu tadi mengulang. Jadi kan ada 7 tips ya untuk orang-orang yang 7 tips bagi orang yang suka overthinking dengan mengikuti cara orang-orang Jepang. Salah satunya tadi meditasi ataupun mandi di alam. Iya. Ataupun tadi mengulang hal-hal ataupun ucapan-ucapan yang baik. Benar iya sih. Karena benar ada artikel juga yang ada riset bahkan. Jadi kan ada 2 gelas nih diisi air putih. Yang satu dibacakan kata-kata yang positif, yang satu dibacakan kata-kata negatif. Itu ada bedanya. Jadi ketika yang dibacakan kata-kata positif masih partikel-partikelnya itu jadi membentuk kristal bagus lah. Beda kalau misalkan yang dikata-katanya negatif berarti kan dari situ juga benar kata-kata juga mempengaruhi baik ke diri, baik ke lingkungan luar. Katakan mulutmu harimau teh eta juga nama Berarti kesimpulannya kita jangan banyak ngomong, bro. Kesimpulan pragmatis. Nah, ini ada sebenarnya bukan apa ya. Ada teman juga yang nanya ya tentang kata-kata. Ini sebenarnya untuk kita berpikir bukan untuk sebagai ejekan. Jadi gini, kalau misalkan orangnya nggak bisa ngomong gimana? Ini nggak bisa berkata-kata. Terrelate-nya kata-kata hari ini terrelate bro. Terrelate eta. Namun kan yang kita pahami juga bahwa Tuhan ini menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna. Pasti dia juga bisa mengerti lah bagaimana dia berbicara gitu kan dengan bahasa isyarat dengan apapun itu dengan hatinya mungkin gitu kan. Mau ada tanggapan? Menurut Kang Adli ya, keadilan Tuhan itu konsepnya seperti apa? Kan tadi ya banyak ya yang menganggap sempurna itu harus punya tangan, punya bisa ngomong. Seakan-akan orang yang nggak bisa ngomong itu nggak sempurna. Nah, sehingga kan dipertanyakan ketuhanannya kan gitu. Iya. Nah sebenarnya konsep adil ya yang dilakukan apa ya? Ya, yang diberikan mungkin. Ya konsep adil dari Tuhan itu seperti apa tuh?
Gitu. Adil ya, dengan kita telah dilahirkan di muka bumi, Tuhan itu sudah berlaku adil bagi kita semua. Kenapa? Dan kita hidup aja Tuhan sudah berlaku adil. Karena untuk masalah misalkan kayak ada yang mungkin maaf disabilitas gitu, itu pasti ada kelebihan. Iya Pasti ada sih. kelebihan. Orang tidak melihatnya sebagai kekurangan sih, karena kita semua sama gitu ya. Cuman bagaimana kita memaksimalkan potensi itu tersebut. Kayak kan ada yang disabilitas tuh Stephen Hawking gitu kan. Iya, Dia gimana pinternya dia? Iya, asli iya. asli tadinya Dia kan ngomong pakai apa alat gitu, teknologi atau komputer gitu. Nah, sedangkan kan banyak juga orang yang istilahnya fisiknya sempurna namun wali lo kayak aku. Wali lo. Wali lo teh ya malaweung. Tidak memanfaatkan Wali lo, pemberian si pemberi teh ya. Iya, iya. Berarti Tuhan juga termasuk mistis atau karena kan tadi tersembunyi tidak terlihat, bisa dikategorikan mistis gak kalau Tuhan? ya, Tuhan itu suatu hal yang gaib sih. Hmm. Karena kan kalau ibaratkan aduh, gimana ya? Karena kenapa suatu hal yang gaib? Karena kalau Tuhan ada visualisasi seperti kita, pasti bakal diejek. Oh iya, betul. Bukan, maksudnya begini. Bingung. Bukan. Bukan Ya, apa ya. ya visual ini, cuman karena kan itu zat yang maha segalanya lah. Betul betul Pak. Kita itu istilahnya apa, makhluk apaan sih gitu, makhluk cuman sebatas makhluk Hina lah ya Hina lah, makhluknya, udah kita mau diciptakan. menciptakan kan dia pencipta. Itu mungkin bentuk, makanya kenapa tidak bisa divisualisasikan itu sebagai bentuk bahwa apa ya, kebesaran yang dimana tadi ada perbedaan antara makhluk Iya. dengan holik gitu. Nah, namun menariknya karena saking besarnya, saking agungnya Tuhan itu sendiri. Nah, setiap agama itu berbeda cara istilahnya sembahyangnya. Oke. Karena kebesarannya kita pun kan ingin sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Nah, itu secara fitrah alami kita itu ingin berlindung atau meminta pertolongan kepada yang lebih besar atau lebih kuat daripada kita sendiri. Nah, mungkin kan ada kayak misalkan di ya Kristen gitu kan Yesus, terus di Buddha Siddhartha Gautama gitu kan, terus di Hindu yang Trimurti kan, Dewa Siwa, Brahmana, Wisnu gitu kan. Nah itu, tapi ya menurut saya sih sama-sama saja, itu hanya sebuah visualisasi. Visualisasi ya. Kalau kita kan istilahnya bukan kita juga sebenarnya, Ka'bah itu kan bukan kita nyembah Ka'bah kan. Iya, iya. Tapi menjadi media. Media ya, itu. Oke. Tapi melihat realitas sekarang yang dimana kan tadi sebenarnya kan ini mah menurut penglihatan si aku bahwa tadi berbicara mistis teh sebenarnya seperti tetap pisau bermata dua. Kenapa? Jadi akan ada dampak positif dan negatifnya. Positif. Misalkan positifnya kan tadi kan dengan tadi orang mempercayai yang tidak ada teh orang teh kan kumaha carana apa ya, salah satu mah kan dengan tadi apa mengafirmasikan kepada diri bahwa tadi orang tuh mikir-mikir positif. Sebenarnya kan itu kan tersembunyi gitu. Si apa kondisi jiwa teh. Cuma kan negatifnya juga ada, Bro. Jadi kan makanya banyak tadi kan contohnya kalau kata Bang Bupit mah kan nyelupin apa? Telunjuk ya. Itu kan mistis, berat. Sebenarnya makan karena tersembunyi ya. Tah, melihat realitas seperti itu ini mah saya pengen nanya menurut pandangan Kang Adli, apakah itu teh menjadi suatu permasalahan yang cukup membuat apa ya, permasalahan yang berat atau tidak sih? Wah, gitu. sangat. Oh sangat. Sangat. Kenapa tak? Karena Kenapa? begini. Kan kita tuh diberi akal oleh Tuhan itu sebagai pembeda makhluk gitu kan. Kalau di karena kebetulan saya agama Islam kan, di Atin ayat 4 itu kan kita itu makhluk paling sempurna dari manusia itu. Nah, kita tuh punya akal kan. Nah, istilahnya bukan menyalahkan, istilahnya kan yang celup. Iya. Kamu sehat. Itu sebuah masalah besar karena kenapa? Ya bisa apa gitu, maksudnya kan telunjuk ini memang ada di sini kan pasti bakteri apa. Kan cukup lagi bakteri. Tidak bro. rasional lah. Ya. Dan itu setelah diselidik, setelah saya mencari tahu gitu, sebanyak pengetahuan saya itu tuh terjadi karena rata-rata dogma-dogma
yang khususnya di Indonesia itu dibuat agar tadi flashback ke pembahasan Bopit gitu. Itu tuh terjadi karena orang Indonesia itu lebih percaya mistis dibanding percaya ilmu pengetahuan. Maksudnya gini, jangan tadi kan jangan apa di situ ada buaya putih. Ya. Gini kalau misalkan dijelaskan secara rasional jangan ke situ nanti tenggelam. Airnya kedalamannya 15 meter. Apakah kamu bisa berenang? Kan itu terlalu panjang. Yang orang Indonesia teh bebel, Bro. Iya. Nah, Cantil lalap mah ada penelitian juga jadi emang ini mah mungkin saya salah coba cross check lagi cuman orang yang IQ-nya di bawah 80 itu tidak cocok dijelaskan penjelasan secara ilmiah. Jadi memang ada orang-orang cocok logika mistika gitu. Cocok Iya, kan Lokatatan Malaka gitu kan. Rata IQ orang Indonesia kan 79, Bro. Pantes ya. Kalau nggak salah dengar aku ya, rata-ratanya teh rata-rata sih berarti Karena teh. kenapa juga waktu tahun 1918 kan ada sebuah flu namanya itu flu Spanyol ya? Spanyol ya flu Iya. Spanyol itu tuh istilahnya 1/5 orang di dunia itu mati gitu Punah, gitu kan ya. Dan di situ tuh ada dua kan dokter juga udah ada istilahnya kayak inilah orang supranatural Oke. yang bisa ini. Nah orang-orang lebih memilih ke supranatural atau orang pintar gitu kalau kita tanya kan. Iya. Orang pintar bukan ke dokter gitu. Karena apa? Di situ tuh dokter sudah tahu, cuman vaksin belum ada. Nah jadi daripada ke dokter kan istilahnya menakut-nakuti seperti gini. Dilihat, oh kamu kayaknya 3 hari lagi. Nah kan jadi negative thinking. Sedangkan kalau ke orang-orang pintar, duh, masih ada harapan hidup. Coba ini kan selama 7 hari gitu kan. Seenggaknya dia walaupun 3 hari sama-sama Ada meninggal. optimis. Ada optimis gitu. Iya Ada sih, berusahanya kan. iya sih. Jadi itu sih. Bener. Berarti kan tadi manusia itu butuh harapan ya buat hidup. Berarti dia kan si orang pintar itu mensugesti dirinya masih ada harapan sehingga dia melakukan apapun. Iya benar. Berbeda dengan dokter ya. Ini barang. Diagnosa. Duh ini umur bapak tidak akan lama lagi. Oh. Iya betul.